Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam Sepekan Kriminal, program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Emi Faradisa, inilah Sepekan Kriminal selengkapnya. Sebanyak 21 orang yang terdiri dari 18 pria dan 3 orang wanita berhasil diamankan petugas gabungan dari lokasi hiburan malam dan perjudian di kawasan Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Selanjutnya 21 orang ini langsung diboyong ke Polsek Medan Labuhan guna pendataan terhadap warga yang masih berkumpul di tempat hiburan dan lokasi perjudian di tengah pandemi COVID-19. Pasca perwal karantina kesehatan telah diterbitkan dan berlaku pada 1 Mei 2020. Razia ini yang dilakukan dalam memecah penyebaran COVID-19 sebagai upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir akan bahaya pandemi corona dan di malam bulan suci Ramadan di kawasan pesisir Belawan. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari mengatakan, 21 orang yang diamankan saat sedang berkumpul di tempat hiburan malam dan salah satu lapak judi tembak ikan ini, seluruhnya akan diperiksa melihat sejauh mana keterlibatan mereka dalam lokasi judi tersebut di tengah pandemi COVID-19. Kita tetap antisipasi di mana tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat ada perjudian akan kita lakukan penyisiran ataupun razia gabungan bersama TNI dan kecamatan dari Koramil. Tadi kita laksanakan sweeping dan kita berhasil mengamankan sebanyak 21 orang, terdiri dari 3 wanita, 18 pria. Polisi akan terus melakukan penyisiran ke lokasi yang berpotensi menjadi tempat keramaian warga, khususnya di kawasan pesisir Belawan yang menjadi pintu gerbang roda perekonomian di Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Beginilah kepanikan dan emosi warga Pulau 9, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saat melakukan pengusiran terhadap kapal asing berbendera Hong Kong hendak masuk ke wilayah mereka. Dalam video rekaman yang tersebar di media sosial, terlihat puluhan warga dengan menggunakan perahu nelayan mencoba mengejar kapal berbendera Hong Kong yang awalnya akan merapat ke dermaga. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang kemarin, saat perahu asing terlihat oleh nelayan parkir di dekat dermaga mereka dan akan bersandar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Syah Bandar Pangkalan Susu Gamal Sembiring membantah adanya aksi penyelundupan TKA. Sebab kapal berbendera Hong Kong yang beranggotakan 6 orang ABK dan 1 kapten kapal berangkat dari Hong Kong singgah di Penang dan di Desa Pulau 9 untuk mengambil ikan kerapu hasil dari kerambah sebuah perusahaan swasta. Kerjasama ini juga sudah berlangsung sejak 10 tahun yang lalu dan pekerja di perusahaan kerambah ikan kerapu juga merupakan warga Desa Pulau 9 sendiri. Bukan hanya itu, saat insiden terjadi sebenarnya kapal berbendera Hong Kong juga sedang berpindah tempat ke lokasi yang aman, yaitu 500 meter dari tepi pantai dari lokasi sebelumnya hanya berjarak 300 meter. Pihak perusahaan dan kapten kapal juga sudah sepakat membuat beberapa perjanjian dan cara agar ikan bisa dimuat dan tetap menjaga prosedur kesehatan COVID-19. Sebenarnya sudah sesuai prosedur, cuman karena mungkin ada komunikasi atau salah pemahaman saja. Jadi kapal itu masuk ke sana sebetulnya bukan sandar di Pulau 9, tapi itu diarahkan kurang lebih 500 meter dari pantai Pulau 9. Tujuan dari kapal itu sendiri merapat ke Pulau 9 apa tujuannya sebenarnya, Pak? Tujuannya sebetulnya masyarakat sudah memahami karena ini sudah disosialisasikan. Jadi mengangkut ikan kerambah hasil nelayan di Pulau 9. Itu memang rutinitas, Pak? Itu udah rutinitas paling tidak setahun sekali, 3-4 kali dalam setahun. Dan kapalnya itu juga. Kapal berangkat dari Hong Kong, terus tujuan Penang baru ke Pangkalan Susu. Kalau kapal dan ABK sendiri memang dari negara Hong Kongnya atau dari negara Cina, Pak? Ada Hong Kong, ada Vietnam. Sebelumnya pihak kapal sudah 2 kali mengajukan permohonan mendarat ke pelabuhan untuk mengambil ikan, namun ditunda oleh pihak Syah Bandar karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang bukti milik negara hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai. Barang sitaan merupakan hasil operasi gempur tahun 2019 berupa rokok, botol miras, telepon seluler, dan spare part yang masuk dari luar negeri tanpa pita cukai atau jalur yang bukan peruntukannya. Keseluruhan barang bukti dimusnahkan dengan cara membuang isi air miras, dibakar, dan dihancurkan agar tidak dapat didaur ulang. Iwayan Sapta Dharma, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan senilai 7 miliar lebih dengan kerugian negara hingga 2,3 miliar rupiah. Jadi sebagian besar memang yang barang kami musnahkan ini adalah rokok-rokok yang atau barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan. Misalnya tidak dilekati dengan pita cukai atau dilekati dengan pita cukai tidak sesuai peruntukannya, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian pada negara. Total nilai barang yang kita musnahkan pada hari ini disusul juga dengan pemusnahan Balpres di Dermaga Bea Cukai Belawan berkisar 7,3 M. Di tengah pandemi COVID-19, Bea Cukai Teluk Nibung akan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap barang impor ilegal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo mengamankan seorang pengedar narkotika jenis ganja di peladangan Desa Laukasumpat, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti ganja sebanyak 15 bal dengan total berat 15 kg. Diketahui tersangka baru saja bebas dari rumah tahanan Sidik Kalang sebulan lalu, usai mendapat asimilasi dari pemerintah. Sebelumnya tersangka juga menjalani hukuman selama 4 tahun karena tersangkut kasus yang sama. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti didapat dari Aceh Tenggara dan baru sebulan ini menjalankan bisnis haramnya. Barang bukti yang kita amankan lebih kurang 15 kg atau sering disebut dengan 15 bal ya. 15 bal ini diperhitungkan ini berkisar 1 kg lebih kurang. Ya. Pak, untuk tersangka sendiri baru keluar penjara atau seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Iya betul ini. Tadi kita udah interogasi sedikit dengan tersangka bahwa yang bersangkutan telah keluar dari tahanan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia asimilasi kemarin bahwa yang telah melaksanakan penahanan 2/3 dari hukuman dikeluarkan dengan adanya COVID-19. Nah, rekan kita ini baru sebulan keluar dari tahanan. Saat ini tersangka beserta barang bukti diamankan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo dan terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 residivis yang tertangkap kamera pengintai di teras rumah Dr. Gigi di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlihat santai dan tidak panik. Dengan menggunakan kunci letter T, salah seorang pelaku membobol kunci dan membawa sepeda motor milik Syaban Fadil yang terparkir di teras rumah. Sementara rekan tersangka. Inilah aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan 2 residivis yang tertangkap kamera pengintai di teras rumah Dr. Gigi di Jalan HM Joni, Medan, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlihat santai dan tidak panik.
Dengan menggunakan kunci letter T, salah seorang pelaku membobol kunci dan membawa sepeda motor milik Syaban Fadil yang terparkir di teras rumah. Sementara rekan tersangka tetap berada di atas motornya sambil melihat situasi. Aksi pencurian ini terungkap setelah polisi mengetahui keberadaan motor curian milik korban di salah satu rumah warga di Desa Bandar Khalifah, Deli Serdang. Polisi juga menangkap tersangka inisial WP alias T, diduga penada barang curian tersebut. Dari keterangan tersangka, petugas menangkap tersangka RA yang berperan sebagai eksekutor pencurian motor di Stadion Mini Pancing Jalan RS Haji Medan. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha kabur dengan melukai salah seorang petugas dengan senjata tajam. Tidak ingin kehilangan buronannya, petugas memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak mati tersangka. Dari hasil proses penyelidikan ditangkap ada 2 tersangka, yaitu satu saudara RA alias M, dan dalam proses penangkapan melawan hingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Tersangka dibawa ke rumah sakit untuk meninggal. Kemudian yang kedua tersangka WP alias T, ini yang mengenai masalah. Salah satu tersangka lagi yang lain yang teridentifikasi adalah ES, sedang dalam proses pengejaran. Saat ini polisi masih memburu tersangka ES yang masih menjadi buron. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Diketahui aksi pemalakan terhadap korban inisial AG dan rekan-rekannya sesama pedagang asongan yang dilakukan preman bertato Robin Bakara bukan sekali ini saja terjadi. Aksi pemalakan dilakukan preman ini terjadi di persimpangan lampu merah Jalan Sudirman, Medan. Pelaku tak segan-segan menganiaya korban dan rekannya bila tidak diberi uang. Personil lantas unit Patwal Polrestabes Medan yang melihat peristiwa pemalakan tersebut langsung mengamankan pria bertato yang diduga preman jalanan. Pulang gitu aja lah. Kenapa dipukul? Malam duit. Dikasih duit. Kenapa kau minta uangnya? Lapar saya. Untuk apa mu? Saya baru bangun tidur. Untuk apa kau itu uangnya? Mau beli es. Mau beli es? Iya. Sering kau buat seperti itu? Nggak pernah. Banyak yang bilang sering kau. Mana orang yang tahu? Iya, nggak pernah tulang. Korban yang merupakan pedagang asongan mengaku sudah dipalak oleh pelaku sebanyak 2 kali. Jika tidak diberi uang, pelaku nekat melakukan kekerasan. Akibat penganiayaan tersebut, pelipis mata korban mengalami bengkak. Pertama kan aku jualan om. Habis itu minta tolong ini om 2.000. Terus? Enggak kasih lah dibukulnya nyawa om. Sering dia buat seperti itu kau lihat? Pernah cuman sekali lah di lampu merah Pertamina itu om. Udah berapa kali diminta uang sama dia? Sama nih 2 kali om. Berapa? Pelaku diberikan pembinaan serta diberikan hukuman berupa push up dan disuruh berjalan jongkok. Pelaku juga sempat menangis saat diberikan hukuman oleh petugas kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. MS dan RG, keduanya berusia 20 tahun, diamankan Satuan Reskrim Polres Tobasa setelah melakukan ruda paksa atau pemerkosaan terhadap SS yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA.
Kasus pemerkosaan ini terjadi pada 18 November 2019 lalu, namun baru dilaporkan kepada pihak kepolisian pada awal April 2020 setelah pihak keluarga melihat perubahan pada tubuh korban. Kasus ini bermula dari perkenalan korban dengan MS lewat sosial media. MS kemudian mengajak korban bertemu dan membawanya ke areal persawahan di sekitar Kecamatan Porsea. Di lokasi itulah korban diperkosa oleh MS bersama 2 rekannya. Salah satunya saat ini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih terus diburu pihak kepolisian. Dalam hal ini sekarang kami sudah melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku melakukan pemerkosaan terhadap si korban. Ini hasilnya MS 20 tahun, RG 20 tahun. Jadi masih ada juga DPO 1 orang, inisial JS yang masih dalam pencarian. Kedua tersangka yang telah ditetapkan dikenakan pasal 81 ayat 1 dan 2, junto pasal 76 subsider pasal 82 ayat 1, junto pasal 76E tentang perlindungan anak. Kami dari kuasa hukum korban mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Tobasa dan jajarannya, Bapak Kasat dan Bapak Kanit PPA, karena telah menemukan titik terang di kasus ini. Dan kami juga berharap agar ini segera dituntaskan. Hingga kini polisi masih memburu seorang lagi rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Terkait dengan adanya penangkapan terhadap 2 pelaku pemerasan yang terjadi di areal kantor manajer kebun Pamela minggu lalu, pihak perkebunan setempat sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada Polres Tebing Tinggi. Perkebunan melalui asisten personalia kebun APK yakin bahwa pihak Polres Tebing Tinggi profesional dalam menangani kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan MH dan SW yang telah merugikan perkebunan. Ibnu Syahputra mengatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap pihak kebun berjalan dengan lancar dan merata, tinggal menunggu proses selanjutnya untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan. Ia berharap dan yakin Polres Tebing Tinggi akan menuntaskan kasus ini secara profesional. Hasil pemeriksaan kemarin kita sudah serahkan semua sama Polres Tebing Tinggi, ya. Jadi kita tinggal menunggu proses selanjutnya, kemungkinan nanti akan dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, selanjutnya prosesnya akan diajukan ke pengadilan. Baik. Sejauh ini Bang, apa harapan daripada pihak perkebunan terkait dengan proses yang sedang berlangsung nih Bang? Ya, kita yakin bahwasannya Polres Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Tebing Tinggi, itu punya sikap yang profesional, menjadi polisi yang profesional. Jadi kita harapkan Polres Tebing Tinggi juga menjadi polisi yang profesional sesuai dengan arahan Kapolri. Hingga kini oknum wartawan masih berada di tahanan Polres Tebing Tinggi dalam proses pemeriksaan. Untuk diketahui, dari hasil penangkapan MH dan SW, polisi menyita barang bukti 30 juta rupiah, 4 buah handphone, dan 1 unit mobil. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 368 ayat 1 junto 556 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Kayu olahan tanpa disertai dokumen jelas tersebut diamankan petugas di perairan Pulau Mursalah ketika hendak menuju ke Pondok Batu, Tapanuli Tengah. Dari tempat kejadian perkara, polisi perairan Polresta Sibolga berhasil mengamankan 60 keping kayu bulat dengan berbagai ukuran dan 1 unit kapal beserta 2 orang, di antaranya seorang pemilik dan 1 orang pekerja. Ketika petugas mempertanyakan dokumen terkait keberadaan kayu, kedua orang yang membawanya tidak memiliki surat-surat dokumen. Ada anggota kita melaksanakan patroli setelah mendapatkan informasi, kita akan coba dikelilingi. Rupanya ditemukan 1 kapal yang tidak bermerek, lalu didekati dan ditangkap, membawa ada kayu olahan sekitar lebih kurang 3 kubik dengan menarik kayu bulat yang panjang sekitar 2 ikatan
dengan panjang 10 sampai 11 meter dengan jumlah sekitar 60. Setelah kita dapati, kita coba dalam proses lah kita lakukan penyidikan sekarang. Nanti menguatkan kembali dari apa ini, ada prosedurnya yang lain seperti saksi ahli. Para bukti kayu tersebut kini sudah diamankan di markas polisi perairan Sibolga guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah tadi Sepekan Kriminal. Berita kriminal bukan untuk ditiru, namun agar kita lebih waspada dan berhati-hati. Saya Emi Faradisa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.